Baik, eee, kita mulai saja. Selamat pagi semuanya. Ada siapa ini? Ada Mbak Salwa, ada Pak Thomas Rizal, dan Pak Yosef ya. Mmm, yang di online itu Mbak Salwa dengan Pak Yosef, betul? Yang di ruangan, Betul, Pak. betul ya? Kalau Mas Rizal atau Pak Rizal online ya, baik. Ya, salam kenal, eee saya Pak Iwan dari IPK Undip ya. Bentar ya. Hmm. Ya, jadi ini mohon maaf, mungkin agak ada kesalahpahaman gitu ya. Tapi saya berusaha menyesuaikan dengan jadwal. Nah, kemarin saya di info Pak Astomo itu katanya mau dimulai minggu depan. Saya pikir ya minggu depan gitu loh. Nah, tadi di chat Mbak siapa tadi ya? Yang chat saya siapa ya tadi ya? Hmm, Mbak siapa tuh yang ngechat saya itu tadi? Mbak Salwa. Oh, Mbak Salwa ya. Oh ya, Mbak Salwa ya. Mbak Salwa tadi menyampaikan ada perkuliahan. Ya sudah, daripada mulai minggu depan, saya pikir ya hari ini ya. Padahal tadi pagi kemarin saya udah berencana untuk datang gitu, untuk offline gitu ya. Tapi karena waktunya sudah mepet dan dari atas ke bawah itu ya lumayan setengah jam, mungkin ya kita online dulu saja lah gitu ya. Ya, jadi di materi pertama ini saya akan menyampaikan tentang kontrak kuliah, yang kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan materi pengantar gitu ya, tentang ya basic pengantar tentang interaksi manusia dan lingkungan ya, yang berimplikasi terhadap tata ruang, terbentuknya tata ruang. Nah, sebelum saya mulai, saya pengen tahu ini background-nya apa saja nih ya, Mbak Salwa. Kalau Pak Yosef, kelihatannya saya agak ingat ini ya, Pak Yosef itu yang pernah kontak saya ya, Benar. betul ya? Benar. Oh iya betul. Pak Yosef tuh dari mana? Manowari apa? Atau Sorong? Dari Kabupaten Tambrau. Dari mana? Kabupaten Tambrau. Suaranya kurang jelas. Dari Kabupaten Tambrau. Kabupaten Tambrau. Tambrau. Iya. Ya, itu provinsi Papua mana itu? Papua Barat Daya. Oh, Barat Daya. Oke, pecahannya Papua Barat ya berarti ya. Iya. Baik. Ya, kalau background-nya apa Pak Yosef? Saya background-nya kehutanan. Oh, kehutanan. Baik. Iya. Ya. Kehutanan. Oh iya, saya punya itu tuh kita punya baru bimbingan S3 itu dosennya Unipa itu ya. Namanya Pak Julhas itu ya. Itu tapi dia di Sorong ya kelihatannya. Unipa itu di Sorong ya Pak ya? Atau Manowari ya? Unipa di Manokwari. Manowari ya. Oh iya. Jadi kita ada mahasiswa S3 ada 2 itu ya dari dosennya Unipa Kehutanan. Satu lagi bupatinya Kerom gitu ya Papua ya. Peter Busbader. Iya. Ya Pak Peter itu mahasiswa kita itu S3. Iya. Ya ini ya kita banyak kegiatan lah dengan Pak Bupati gitu ya. Siap. Baik, kalau Mbak Salwa background-nya apa? Biologi, Pak. Biologi. Ya. Oh, fresh graduate atau Iya, sudah? baru lulus tahun kemarin, Pak. Oh, baik. Oh, tahun kemarin. Berarti angkatannya si ini, Zaki ya? Temannya Zaki? Saya dari UIN Malang, Pak. Oh, tak kira dari Undip. Ya, baik. Ya, welcome to MIL ya. Satu lagi, Mas Rizal. Bisa dengar? Ya, sudah. Mungkin cuma online saja ya, baik. Ya, ini saya share saja gitu ya, kontrak kuliahnya.
Ya, jadi ini kontrak perkuliahannya atau kita sebut dengan KPS ya, kontrak pembelajaran semester. Nah, ini untuk mata kuliah perencanaan tata ruang dan lingkungan ini kebetulan ya saya dulu anggota gitu ya, karena saya anggota termuda waktu itu ya, jadi anggota gitu ya. Jadi sebelumnya itu ada pengampu yang namanya Pak Dr. Yusron dan Prof. Nani Yuliastuti. Nah, kebetulan beliau berdua itu adalah senior saya, sehingga saya waktu itu jadi anggota ya dengan koordinator waktu itu Pak Yusron pensiun, digantikan Prof. Nani pensiun, digantikan saya gitu ya. Nah, dua anggota dosen yang lain itu ada Pak Dr. Musadun ya, dan Pak Dr. Mariono. Nah, jadi mata kuliah ini pada prinsipnya ingin memperkenalkan konteks tata ruang gitu ya. Jadi relevansi lingkungan terhadap tata ruang sebetulnya. Ya, yang pasti kalau kita melihat dalam konteks tata ruang gitu ya, lingkungan itu yang menjadi concern sebetulnya ya. Jadi core utama dari perencanaan tata ruang itu adalah ya environmental concern gitu ya. Jadi dia concern kepada lingkungan. Nah, oleh karena itu penting bagi Anda juga untuk mengetahui bagaimana sih kaitannya dua hal tersebut gitu ya. Dan kalau nanti misalkan kita membuat satu produk rencana, jadi kan kalau di sistem Indonesia itu kan ada dua ya. Ada satu yang namanya yang dia berasosiasi dengan administrasi gitu ya. Ada yang namanya dengan rencana tata ruang satu, dan ada yang namanya rencana pembangunan daerah gitu ya, atau jangka menengah atau jangka panjang atau jangka pendek dan seterusnya lah gitu ya. Atau yang dikenal dengan EPJM ya, D atau P. Nah, dua-dua hal ini yang kemudian nanti yang akan kita delivery dalam konteks bagaimana sih kalau kita ingin misalkan gitu ya mencapai uh, level tertentu untuk mencahkan atau memberikan solusi permasalahan di wilayah atau kota gitu ya dengan berbagai macam pendekatan misalkan melalui indikator atau target dan strategi yang dilakukan. Nah, oleh karena itu nanti kita juga akan memperkenalkan itu ya, bukan hanya konteks spatial planning gitu ya. Nah, jadi Anda diharapkan dapat memahami yang kemudian menjelaskan gitu ya konsep dan pendekatan perencanaan tata ruang atau kita singkat dengan TARU biasanya ya, atau tata ruang, dan mengaplikasikannya ke dalam bidang PWK, terutama untuk pembangunan gitu ya dan lingkungan pada umumnya. Metode pembelajaran ada 3 seperti biasa ini ya yang sering kita gunakan dengan taksonomi Bloom biasanya ya. Ada kognitif untuk knowledge development, afektif itu behavior ya. Untuk mengasah kemampuan gitu ya, kemampuan untuk misalkan berpikir praktis, kritis gitu ya. Dan psikomotorik. Nah, kalau psikomotorik ini lebih ke skills nanti ya. Oleh karena itu nanti psikomotorik ini kita implementasikan dalam bentuk diskusi misalkan gitu ya, dalam bentuk tugas seperti itu. Ya. Mbak Sawa mungkin itu karena ini double itu ya, yang di Zoom di MS Team-nya Pak Hastomo mungkin di mute dulu kali ya. Biar Baik Pak, saya matikan mikrofonnya sebentar. Ya, di mute dulu. Biar nggak menggema dan berdengung. Itu Pak Yosef itu beasiswa atau gimana tuh status sekolahnya?
Prof, saya beasiswa, Prof. Dari? LPDP, Prof. Oh, oke, good. Ya, bagus. Kalau Mbak Salwa Ya. beasiswa juga atau Saya mandiri, Prof. mandiri? Oh ya harusnya mandiri toh, karena sudah besar ya. Harus bisa mandi sendiri. Baik. Oke, LPDP ya. Kalau bekerjanya di mana Pak ya? Instansi pemerintah? Saya di pemerintah, Prof. Di Dinas Perumahan. Oh, baik. Itu kemarin yang kontak saya dari Maluku itu siapa toh? Dari Maluku saya kurang tahu, Prof. Ya, jadi Oh, ada yang pernah kontak saya. Katanya ada temennya mau kuliah, mau kontak saya. ya, itu teman saya waktu sesama penerima beasiswa LPDP, dia ngambil S2-nya dulu di Undip sini. Dia ambil S2-nya di Oh, Undip, kemudian S3-nya ambil di UGM. Nah, dulu oh kuliahnya di begitu. Undip, terus kenal Prof, makanya dia kasih kasih kenal saya ke Prof. Oh, ya saya bingungnya ya waktu itu ya. Kontak saya Iya. tapi memperkenalkan teman yang ada di Papua. Jauh, jauh sekali. Iya, dia dosen di Umpati. Bupati ya, iya betul ya, Iya. Bupati Murah. Ya, baik. Saya sering bolak-balik, tapi ke Papua, bukan Papua Barat Daya. Oh, Jauh lagi itu ke belakang sana ya. betul, Prof. Betul. Iya. Saya baru sekali dulu pernah kemana, ke Sorong ya, waktu yang paling ujung itu. Oh, ya. Saya kebetulan tinggalnya di Sorong, Prof. Jadi nanti Oh kalau ke iya, Tamrau, nanti sekitar 2-3 minggu begitu nanti balik lagi ke Sorong. Rumah saya di Sorong, Prof. oh iya. Ya, Dekat Bandara Deo, ya, dekat. ya kapan-kapan kalau saya ada kesempatan dan Siap, Pak Prof. Yasir Siap. di sana ya. Siap. Oke, ini Mas Rizal, ini BPOPJ rapat untuk proyek KLS. Oh, oke. Ya, silakan. Baik, dari kontrak kuliah tersebut, nah, ada beberapa tatap muka ya, ada 14 tatap muka yang kita sampaikan gitu ya. Eh, jadi minggu ini dan minggu depan, nah dengan saya cuma minggu depan itu kan hari libur ya, tanggal merah gitu ya. Nah itu saya agak bingung. Kalau edaran Undip itu kalau hari libur dengan libur keagamaan gitu ya, karena minggu depan itu Maulid Nabi ya, berarti kan keagamaan gitu ya. Jadi tidak boleh dilakukan perkuliahan. Nanti kita ganti sesuai kesepakatan saja ya. Mbak Salwa kita nanti komunikasi. Nah kalau sesuai jadwal itu kan jam 9 ya. Ya nanti minggu berikutnya kita ya jam 9 lah gitu ya. Karena saya tadi agak ragu eh, info dari Pak Asu minggu depan gitu. Nah, untuk hari ini pengantar interaksi hubungan main place gitu ya. Main place ini ya sebagai basis mengapa ruang itu tercreate gitu ya. Jadi ruang itu kan penerjemahan lokasinya itu kan berupa guna lahan. Nah, ini yang kemudian jadi basis eh, interaksi antara manusia dan tempat gitu ya. Kalau kita bicara manusia ya orangnya kegiatan socioeconomic activities gitu ya. Kalau place itu ruangnya gitu. Nah, interaksi antara socioeconomic activities dengan ruang itu kemudian meng-create yang disebut dengan land use gitu. Oke, yang kedua nanti penataan ruang dan lingkungan akan saya perkenalkan gitu ya. Eh, itu, bagian pengantar, dan kemudian bagian kedua, konsep dasar perencanaan pembangunan kota dan wilayah, itu nanti akan diberikan di pertemuan ketiga oleh Pak Musadun, tentang pengertian dan permasalahan pembangunan kota dan wilayah. Mengapa ini penting? Ya karena Anda harus paham dulu gitu ya, karena kita
meng-create rencana itu kan berbasis masalah gitu ya. Apa yang mau kita berikan solusi gitu ya terhadap permasalahan yang ada, misalkan seperti itu. Terus ada strategi pendekatan, terus nanti saya akan berikan tentang indikator gitu ya. Dan nanti Pak Mar akan berikan tentang strategi dan metode PWK. Nah, yang perlu disepakati juga mungkin begini, kadangkala Pak dosen, Ibu dosen yang mengajar, kalau di sini Pak dosen semua ya, itu tidak bisa memenuhi jadwal sesuai schedule gitu ya. Karena apa? Karena kita juga mengajar di kelas-kelas lain. Bisa jadi ada jadwal yang saling bersamaan gitu ya. Akhirnya ya kita harus ngalah antara satu dengan yang lain. Nah, seandainya nanti ada jadwal yang bentrok dengan perkuliahan lain, kebetulan jamnya sama gitu ya, nah nanti silakan berkomunikasi dengan dosen yang bersangkutan untuk mungkin reschedule gitu ya. Atau bisa jadi nanti ketika saya nggak bisa, Pak Musadun nggak bisa, atau Pak Mar nggak bisa, pada saat schedule-nya atau jadwal sudah disampaikan, nanti bisa digantikan dosen yang lain dulu gitu ya, supaya tidak menggeser-geser juga. Kalau memang bisa, kalau nggak bisa ya sudah nanti di reschedule. Baik, kemudian nanti di bagian penerapan pendekatan, itu nanti akan kita berikan tentang kebijakan ya, perencanaan tata ruang kota dan wilayah, strategi perencanaan pembangunan gitu ya, terus PPK berbasis masyarakat ya, berbasis masyarakat, terus infrastruktur, terus best practice tentang perencanaan penataan ruang kota, dan berikutnya tentang KLAS gitu ya, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan yang spesifik hubungannya dengan penyusunan AMDAL misalkan ya, dan juga pembuatan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis. Nah, mengapa begitu? Karena sekarang bahkan di RPJMD pun gitu ya. Karena sekarang itu setiap produk rencana tata ruang dia harus dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategisnya gitu. Baik itu di level provinsi, di level kota kabupaten maupun yang detail gitu ya. Harus ada KLAS-nya. Nah, KLAS ini menjadi basis gitu ya dalam merencana juga dengan fokus pada aspek-aspek lingkungan gitu ya. Jadi ujungnya mengapa kita misalkan membuat rencana tata ruang dengan arahan kawasan konservasi misalkan. Nah, itu kan ada dari arahan di KLHS misalkan. Jadi KLHS itu menjadi kalau saya pikir bukan hanya pertimbangan kali ya, malah jadi ada unsur-unsur yang harus dimasukkan gitu. Karena KLHS itu kan biasanya sudah melalui kajian yang komprehensif gitu ya. Cuma gitu ya, kadang prakteknya saja yang nggak terlalu konsisten gitu. Terus pendalaman materi untuk dua hal nanti, strategi perencanaan kota berkelanjutan, dan terakhir nanti Anda bisa presentasi tugas gitu ya, dari tugas yang kita berikan gitu ya. Karena ini cuma bertiga, mungkin tugasnya personal saja lah nanti ya. Kalau kemarin masih bisa kelompok 2 atau 3 orang, karena ini cuma bertiga. Tapi kata Pak Astomo kan ada 5 ya. Saya nggak tahu. Betul nggak ada 5 temannya sekelas itu? Yang 2 izin pindah ke sore Pak, dikarenakan ada pekerjaan. Waduh, lah terus gimana tuh? Jadi yang sepertinya bingung. yang tetap di pagi 3 orang, Prof. Yang sore terus fokus apa itu? Yang sore kelasnya full online, seperti itu. Iya, enggak. Maksud saya kalau mata kuliah sama berarti saya harus ngasih 2 kali gitu. Sepertinya Gimana kalau itu? sore tidak ada perencanaan tata ruang, Prof. Oh, baik, baik. Ya, itu maksud saya fokusnya tadi. Jadi kalau ini kan konsentrasi lebih fokus ke perencanaan lingkungan, toh, environmental planning, ya. Oke. Ya, kalau gitu clear.
Saya udah khawatir tuh ngasih 2 kali tapi di kelas yang berbeda gitu ya. Ternyata enggak. Baik. Nah, nanti untuk penilaian kita memberikan 2 bobot gitu ya untuk tugas, baik itu nanti kalau ada tugas individu atau kelompok ya, tapi karena ini nanti individu tugasnya gitu ya. Ya nanti ya bobotnya ya kita buat 60% lah gitu ya. Nah, jadi untuk kemampuan psikomotorik tadi ini ya, skills ya. Di pemahaman, analisis, sintesa dan seterusnya. Nah, nanti juga akan ada ujian ya. Bisa jadi UTS dan UAS nanti ya. Untuk bobot 40%-nya. Cuma biasanya yang kita lakukan adalah memberikan UAS, tapi di 2 angkatan terakhir kita berikan juga UTS gitu ya. Nah, kalau dua-duanya diberikan berarti masing-masing bobotnya adalah 20%. Seperti itu. Ini ada daftar pustaka yang kita gunakan gitu ya, list dari beberapa buku referensi terutama gitu ya. Nanti silakan dan juga tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan juga literatur lain yang relevan gitu ya, seperti artikel jurnal misalkan gitu ya, karena kalau artikel jurnal itu kan dia kan biasanya rilis yang terakhir berhubungan dengan penelitian misalkan gitu ya. Terus ada juga yang berhubungan dengan report misalkan gitu ya. Nah, itu bisa memperkaya referensi atau daftar pustaka yang bisa digunakan di dalam mata kuliah ini. Gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, sebelum saya kasih materi pertama, mungkin ada pertanyaan berhubungan dengan kontrak pembelajaran. Silakan kalau ada. Nggak ada. Pak Yosef itu background-nya apa ya? Saya lupa. Saya sarjana kehutanan, background S1-nya. Oh iya, tadi kehutanan ya. Aduh, lupa. Iya, siap, Prof. Kehutanan Siap. dari mana, Pak Yosef? Dari Unipa, Prof. Oh ya, Iya, berarti kenal Pak Zulhas, toh? iya, Pak Zulfikar ya. Zulfikar, ya. Iya, itu Zulfikar. dosen saya, Prof. Waktu kuliah S1-nya. Oke, sama Pak Peter juga berarti kenal, toh? Tahu, toh? Pak Peter Gusbager, benar. Iya, dulu kan dosen juga beliau itu. Beliau dosen di Unipa di Fakultas Pertanian. Kehutanan. Ya, Fakultas Kehutanan. Iya, di kehutanan, betul. Betul, Pak Peter Gusbager. Itu alumni asrama sama-sama dengan saya. Asrama Oh. Villanova. Iya. Ya, dia S2-nya kan di Australia ya, di Melbourne. Betul, betul, Prof. Ya, itu kebetulan dua-duanya lagi S3 di sini tuh, Pak. Wah, iya, iya. Nanti kalau ketemu Pak Zulfikar juga nanti saya yang kasih tahu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Saya ketemu dia pernah tuh kapan sekali ya di awal tahun lalu itu. Awal tahun ini itu. Pas saya lagi ke Kerom itu. Kerom, ya. Jadi diajak Pak Peter datang konsultasi karena mau sekolah ke sini. Ya, ya. Oke. Siap, siap, Prof. Berarti ya kenal juga saya sama dosennya Pak Yosef ya. Ya, ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan berhubungan dengan kontrak pembelajaran, saya lanjutkan dengan materi awal gitu ya. Ya mungkin nanti begini saja lah, materi bisa saya bagikan, yang pasti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau diskusikan ya kita diskusi lah. Ya setiap saat lah gitu ya, dalam artian nggak usah nunggu selesai dulu gitu. Baik. Ini sudah kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Ya. Ya, ini saya berikan di awal ya, karena untuk memberikan pemahaman sebetulnya ya. Mengapa sih kita butuh pengetahuan tidak hanya tentang
apa itu rencana tata ruang dan lingkungan, tapi basic yang mendasari gitu ya, hal-hal yang mendasari. Mengapa kita harus seperti itu gitu. Jadi kalau kita lihat konteks mata kuliah ini gitu ya, ya biasanya kalau kita jadi begini. Jadi di Indonesia itu sistemnya gitu ya, dengan adanya undang-undang Cipta Kerja yang kemarin ya, yang nomor 11 tahun 2020 yang kemudian direvisi menjadi nomor 6 tahun 2023 gitu ya, yang kemudian melahirkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penataan ruang gitu ya, nomor 21 tahun 2021, yang pasti agak merubah ininya sistem gitu ya, seperti yang sebelumnya. Jadi yang sekarang itu kalau kita ingin membangun sesuatu gitu ya sebagai bentuk implementasi dari rencana tata ruang, itu kan harus 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pengajuan izin atau izin pertama itu diajukan untuk mendapatkan yang namanya KKPR ya, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, itu tergantung produknya apa gitu. Kalau di DTR pakai yang sinkron dengan OSS gitu ya. Nah, berarti itu bisa keluar otomatis ya. Maksudnya keluar rekomendasi gitu ya. Tapi kalau belum punya DTR, dia harus melihat produk rencana tata ruang yang di atasnya satu. Nah, itu tidak cukup. Ya, izin-izin itu harus ada 3 gitu. Yang pertama KKPR itu sebagai pintu pembuka. Kalau sudah punya KKPR nanti dilanjutkan dengan yang namanya izin lingkungan. Nah, itu yang ya itu tadi terkoneksinya di situ gitu. Tapi izin lingkungan saja belum cukup sebelum dia punya yang namanya persetujuan bangunan dan gedung gitu ya. Jadi 3 hal itu harus dipenuhi. Kemudian itu menjadi dasar, menjadi bukti sah, legal, formal, pemanfaatan ruang itu bisa dilakukan gitu ya. Dalam bentuk apa ya, kita bangun kalau untuk industri ya kita bangun untuk kegiatan industri, kalau kita untuk permukiman ya kita bangun rumah-rumah di kawasan permukiman. Nah, jadi ada 3 hal itu tadi. Ya ini masih berupa konsep lah gitu ya, konsep dan fungsi lahan, interaksi manusia dan lingkungan, land use dan human activities, nilai-nilai guna lahan, ukuran human activities, dan tantangan perencanaan pembangunan. Ya mungkin nanti ada beberapa slide ya yang menggambarkan beberapa tantangan ya, karena perkotaan kota ya di Indonesia, di dunia itu kan semakin berkembang dan sangat dinamis gitu ya. Di satu sisi terutama untuk negara-negara yang pertumbuhannya sangat cepat gitu ya, atau cepat, kota-kotanya dinamis ya, seiring dengan pertambahan populasi. Di satu sisi ada banyak kota-kota di dunia yang mengalami stagnasi ya. Stagnasi dari apa? Dari kondisi populasinya gitu ya. Jadi kalau kita bicara populasi dengan pertumbuhan kota gitu ya, dalam bentuk urbanisasi, konurbasi dan seterusnya gitu ya, transformasi dan seterusnya, itu dia memang berimplikasi langsung gitu ya. Jadi peningkatan populasi, ya peningkatan kebutuhan lahan yang kemudian diadopsi dalam bentuk rencana, yang kemudian membuat kota-kota itu atau kota tadi semakin berekspansi atau semakin berkembang gitu ya. Nah, di beberapa negara hal itu tidak terjadi, terutama negara maju dengan tingkat populasi yang rendah. Karena apa? Karena ya segitu-segitu aja ya. Banyak sekarang kan kota-kota dunia itu mengalami depopulasi ya, atau aging population ya. Aging population itu berarti kota tersebut lebih didominasi oleh kaum senior gitu ya. Atau bahkan depopulasi. Depopulasi itu ya populasinya berkurang gitu ya, karena tidak bertambah. Nah, oleh karena itu banyak negara-negara maju itu membuka kebijakan untuk mendatangkan migran misalkan gitu ya, dari negara lain supaya tetap keep bahwa mereka masih tetap terus ada gitu ya.
Karena ini kan bahaya gitu ya kalau menurut saya. Kalau negara nggak buka, sedangkan dia mengalami depopulasi, ya bisa jadi punah gitu ya, atau hilang ya. Dan itu banyak dialami negara-negara maju gitu ya. Ya saya nggak akan memberikan kuliah tentang tadi ya, populasi, tapi itu salah satu trigger mengapa banyak kota di dunia sekarang itu ya ruang-ruangnya itu ya terbengkalai dan dalam tanda kutip karena ditinggalkan oleh masyarakatnya. Jadi masyarakatnya bermigrasi atau yang kedua sudah tidak ada lagi pertumbuhan populasi. Oke. Nah, berbagai macam konsep dan fungsi lahan itu kan berkembang gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari berbagai macam perspektif, pertama sebagai satu ekosistem misalkan, ya kita lihat lahan itu sebagai lingkungan fisik, ya. Untuk organisme hidup ini konteksnya environment sekali gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebagai perspektif space atau ruang, ya, dia digambarkan lahan itu sebagai mana ruang yang kemudian di-create ya, jadi guna lahan. Nah, guna lahan itu adalah bentuk sebetulnya aktivitas gitu ya. Contoh misalkan kalau kita bilang permukiman, berarti ya di dalam itu ya aktivitas permukiman, industri ya industri gitu. Nah, di satu sisi lahan itu dari berbagai perspektif bisa kita lihat juga dari perspektif landscape. Landscape itu ada yang ya secara natural ya berarti kan yang ada man-made gitu ya, ada nature made gitu ya, nah, macam-macam lah gitu ya. Ada istilah juga lanskap perdesaan, lanskap perkotaan gitu ya. Ada juga lanskap apa apa namanya as bidang ilmu ya seperti arsitektur lanskap misalkan gitu ya dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara land as space tadi yang dia memanen ruang dalam bentuk guna lahan tadi gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi lebih apa yang menjadi apa namanya ya istilahnya itu interest manusia gitu loh. Karena apa? Land use ini berasosiasi dengan apa namanya economic interest gitu ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena land use ini nanti dia bisa meng-create apa yang disebut dengan economic rent on land. Artinya bahwa setiap penggunaan lahan itu dia akan mempunyai nilai ekonomi tertentu gitu. Dan ini yang kemudian dikompetisikan gitu ya. Jadi maksudnya di dalam perkotaan itu ruang-ruang gitu ya. Itu menjadi salah menjadi apa namanya? Ya bentuk-bentuk simbolisasi ekonomi perkotaan gitu ya. Misal contoh begini, bahwa untuk lokasi yang dia strategis sekali gitu ya, biasanya ruang itu didominasi oleh kegiatan komersil biasanya. Kegiatan jasa biasanya, seperti itu. Nah, di sisi lain, ruang-ruang yang yang terkreat untuk permukiman, pertanian, dan seterusnya, biasanya dia mempunyai nilai ekonomi yang tidak begitu tinggi ketimbang yang yang dua tadi misalkan gitu ya, atau bahkan industri gitu ya. Nah, ekonomi grant online ini ya menciptakan yang disebut dengan harga lahan gitu atau nilai lahan gitu ya. Jadi apresiasi dari land use itu ya ujung-ujungnya ya berapa besar nilai lahan yang kemudian diberikan ketika lahan itu ditransaksikan gitu loh dalam suatu yang disebut dengan land market gitu ya. Contohnya begini, jadi bahwa nilai lahan land use komersil atau jasa itu yang pasti akan lebih tinggi ketimbang permukiman, mungkin untuk industri dan juga pertanian, mungkin seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena dia mempunyai ranking yang tertinggi ya. Kalau kita melihat dalam misalkan
satu rantai makanan gitu ya. Yang paling atas itu kan adalah yang paling punya dominasi gitu ya. Nah, begitu juga ini kalau kita lihat dalam sistem land rent ya atau land ekonomik gitu ya. Ya, komersil dan itu menempati posisi yang paling tinggi karena nilai harganya tinggi sekali ketimbang yang lain. Nah, ini mungkin gambaran sederhana saja gitu ya. Jadi coba saya gambarkan ya lebih sederhana saja. Jadi kalau kita melihat fisik mungkin gitu ya, ya dia pada satu level mungkin interest orang tidak begitu tinggi gitu ya, karena ada keberadaan lahan saja fisik gitu loh. Jadi kalau kita lihat misalkan di Papua itu kan masih banyak lahan kosong misalkan gitu ya. Kalau kita hanya lihat fisik, mungkin nilai ekonomi rent online-nya itu rendah gitu ya, atau mungkin ya kita ignore gitu ya, karena kita nggak punya interest kalau secara fisik saja gitu. Nah, kemudian ada unsur legal masuk. Unsur itu misalkan ya tanah itu mempunyai bukti-bukti kuat, misalkan kepemilikan, misalkan gitu ya. Nah, jadi interest itu akan masuk karena apa? Karena ketika kita akan mengakses lahan, kita kan yang pertama kita tanya itu adalah ya ini punya siapa gitu. Nah, kalau ini sudah punya siapa dan namanya jelas dengan status milikan yang jelas, dia memunculkan interest lain gitu ya, yang lebih tinggi gitu. Nah, kemudian sudah ada unsur legal, manusia dengan segala macam upayanya kemudian membangun ya, membuka lahan tersebut untuk kegiatan tertentu. Di sini ada sosial budaya gitu ya, untuk aktivitas. Misalkan tempat tinggal, untuk daerah pertanian dan seterusnya pertama kali gitu ya. Nah, ini semakin meningkatkan interest lagi sehingga nilainya akan lebih tinggi lagi gitu ya. Dari sini sini. Nah, akan lebih kompetitif lagi nilainya kalau dia sudah ada interest ekonomi. Masuklah misalkan mall itu ya, kalau di perkotaan itu ya, masuk pusat perbelanjaan, mall tadi, perkantoran dan seterusnya. Nah, itu semakin meningkatkan nilai lahan itu tadi gitu ya. Yang dari sekian menjadi sekian. Nah, cuma semakin tinggi levelnya gitu ya, kompetisinya semakin tinggi pula gitu. Karena apa? Karena orang berpikir ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya ya. Oleh karena itu, tidak heran kalau di perkotaan, terutama di pusat kota gitu ya, tidak ada lahannya yang nganggur gitu. Karena apa? Karena dia mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Segala macam bentuk investasi yang dilakukan itu akan mendapatkan return juga yang berlipat-lipat gitu ya. Oleh karena itu, dia mempunyai tingkat hierarki yang lebih di top highest hierarki gitu ya dalam konteks ini. Nah, proses transformasi dari hanya sekedar fisik gitu ya ke legal, sosial budaya dan ekonomi ini perlu kita atur gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita biarkan sesuai hukum alam, hukum rimba misalkan gitu ya, pasti akan ada konflik ya. Dan pasti akan ada persaingan gitu ya. Dan oleh karena itu perlu ada aturan yang mengatur itu ya. Satu, yang kedua ya kita harus concern environment karena sudah banyak kasus gitu ya. Segala sesuatu yang tidak direncanakan dengan baik, segala sesuatu yang tidak fokus concern environment, implikasinya adalah atau dampaknya adalah buruk terhadap manusia gitu ya. Contoh, dulu pernah di Papua dan juga di Sumatera Barat, tiba-tiba itu ada banjir bandang misalkan gitu ya. Atau kemarin lah yang di bulan tahun lalu ya, yang di Sumatera itu ya. Wah, itu kan luas sekali gitu ya. Ketika kita lihat
sebetulnya kan baik-baik saja. Jadi pandangan manusia itu selama dia horizontal gitu ya, itu kan nggak bisa mendeteksi. Tapi kalau lihat dari vertikal, dari atas, wah itu kan banyak bolongnya gitu ya. Ada apa, ini apa, deforestasi gitu ya. Ada tambangisasi dan seterusnya yang dia mungkin apa namanya mengabaikan aturan-aturan dan seterusnya lah gitu yang kemudian berdampak kepada tadi kehidupan manusia dalam skala yang lebih luas. Nah, oleh karena itu kita butuh itu gitu. Apa itu tadi ya spatial and environmental planning. Gitu ya. Baik, sampai sini mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Pak Yosef itu kalau kehutanan itu ada nggak sih jurusan namanya teknologi kayu ya? Teknologi hasil hutan ya, ya. Tapi Teknologi hasil bukan teknologi kayu ya. bukan. Mata kuliahnya itu teknologi hasil hutan. Mata kuliah. Tapi Iya, kalau mata kuliah kalau teknologi hasil prodinya hutan. Eh, budidaya hutan, manajemen, teknologi, apa namanya? Program studinya THH, teknologi hasil hutan. oke. Ya, tadi nggak ada teknologi kayu itu nggak ada ya. Ya, ya. Nggak, saya ini aja Pak, intermezzo aja. Karena kan kemarin itu kita tahu mantan presiden bilang dia dulu jurusannya teknologi kayu. Selama saya Oh, tahu itu mana ada teknologi kayu gitu ya. saya saya kurang tahu. Yang saya tahu teknologi hasil hutan. Iya, ya kalau itu ada betul. Baik, Teknologi kayu. Iya. ya untuk melanjutkan itu gitu ya, interaksi manusia lingkungan seperti tadi saya sampaikan. Yang pasti kedua interaksi ini dia terkoneksi, dihubungkan ke land gitu ya. Apresiasi dan asosiasi serta bentuk-bentuk yang di-create itu ya ke land itu tadi gitu ya. Bentuknya apa sih? Land use nanti ya. Nah, jadi main place ini ya sangat berkaitan dengan aktivitas manusia ya, berupa land use. Dia link to the land, dihubungkan dengan lahan. Nah, yang kita lihat sehari-hari adalah namanya tadi land use gitu ya. Land use itu apa sih? Kalau di sini sebetulnya apa namanya definisinya itu ya mulai sama lah gitu ya. Intinya apa dia merepresentasikan aktivitas manusia on land gitu ya. Nah, kalau di sini eh, saya tukil dari bukunya Brimi Kombe tadi yang ada list di daftar pustaka dan juga dari apa F. Stuart Chapin ya atau Urban Land Use Planning judul bukunya disebutkan bahwa land use itu adalah piece of land is suitable for a given activity. Jadi satu piece atau bagian lahan yang dia suitable, yang dia sesuai gitu ya for a given untuk satu aktivitas yang di apa istilahnya yang diletakkan lah ya, atau yang diberikan gitu ya dan berkaitan dengan where and what activity di mana dan jenisnya apa. Nah oleh karena itu kalau kita bicara rencana tata ruang ya yang pasti ujung-ujungnya itu nanti kita menentukan ya land use itu. Jadi kalau rencana tata ruang itu kan dua sebetulnya. Yang pertama itu adalah struktur, yang kedua adalah pola, struktur ruang dan pola ruang. Nah, struktur ruang itu sebagai kerangkanya sebetulnya ya. Jadi misalkan pusat kegiatan ya, pusat-pusat aktivitas. Nah, jadi ini dia harus terkoneksi gitu ya. Terkoneksi antara satu dengan yang lain supaya bisa apa? Bisa menjadi trigger untuk perkembangan atau pertumbuhan kawasan. Nah, itu struktur. Nah, antara struktur ini tadi kan ada jaringan pengikatnya ya, berupa aktivitas. Gitu.
Aktivitas itu yang kemudian disebut dengan pola ruang. Nah, kalau pola ruang itu ya dia macam-macam. Kan ada dua kelompok besar ya. Yang pertama adalah namanya kawasan budidaya, yang satu lagi adalah kawasan konservasi. Nah, kalau konservasi environmental concern budidaya itu untuk kegiatan manusia. Bisa permukiman, bisa kantor, perkantoran, komersil, industri, pertanian, kehutanan, dan seterusnya lah. Gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu, dalam perkembangannya dibutuhkan analisis ya, ketika ada perubahan, misalkan gitu ya. Karena apa tadi? Jadi trigger perubahan guna lahan itu ada 5 sebetulnya ya. Yang pertama itu yang paling berpengaruh itu adalah ini apa? Populasi yang pasti. Seperti saya bilang tadi, more people, more land gitu ya. Terus selain itu ada teknologi juga ya berpengaruh. Karena apa? Karena teknologi ini membuat manusia lebih mampu untuk beradaptasi dan mengubah satu bentang lahan tertentu menjadi penggunaan tertentu untuk kebutuhan manusia gitu ya. Terus yang ketiga climate ya atau iklim. Ya biasanya land use itu ya dia suitable untuk iklim tertentu terutama untuk wilayah-wilayah yang berhubungan dengan wilayah apa namanya perdesaan misalkan gitu ya. Untuk agriculture activity misalkan. Contohnya mungkin apa kita mengalokasikan ruang untuk apa ya kopi misalkan kalau di pedesaan gitu ya. Kan nggak sembarangan gitu ya, harus sesuai dengan climate-nya gitu ya. Dan seterusnya. Yang keempat tadi apa sih? Populasi, teknologi, climate. Yang keempat itu market ya. Market itu bukan pasar ini, bukan land market maksudnya. Land market itu yang menentukan. Jadi itu berhubungan dengan demand dan supply gitu ya. Nah, misalkan tadi ya untuk lahan-lahan komersil tadi dan lahan-lahan yang dengan coba Tembalang ini ya. Waktu pertama kali pindah tuh land marketnya itu tinggi sekali ya. Indikasinya apa? Indikasinya adalah banyak konversi yang terjadi. Yang dulu rumah sekarang jadi warung gitu ya. Yang dulu rumah jadi apa namanya? Jadi kafe dan seterusnya gitu ya. Itu land market ya. Yang terakhir itu ada yang disebut dengan policy atau land use policy. Nah, land use policy itu produk dari rencana tata ruang yang berupa pola ruang itu tadi. Mengapa begitu? Karena semua bentuk perubahan, semua arahan yang akan dialokasikan untuk penggunaan tertentu pada satu lokasi gitu ya, itu merujuk kepada rencana tata ruang yang di-create yang berupa tadi pola ruang. Contohnya, di satu lokasi sebelumnya pertanian tiba-tiba jadi permukiman. Ya, nanti ke depan semuanya tuh akan begitu gitu ya. Permukiman ya di situ gitu. Dan dia tidak akan mengambil porsi untuk industri gitu ya. Nah, kalau ada permukiman dibangun di wilayah industri atau industri dibangun di wilayah permukiman, diperuntukkan permukiman, nah itu kan berarti namanya menyalahi atau pelanggaran dari rencana tata ruang. Oleh karena itu, ya land use plan itu sangat penting sekali gitu ya dalam rangka tadi mengalokasikan ruang, memberikan kepastian gitu ya, meminimalkan konflik gitu ya. Dan juga dan ya tadi membuat setting ruang dalam satu wilayah kota itu menjadi lebih baik gitu ya. Jadi no human desire to develop an area dan no need for land use analysis. Jadi kalau nggak ada intensi manusia, selama nggak ada intensi manusia, kita nggak perlu land use plan gitu ya. Contohnya di mana? Ya kalau daerah pedalaman yang belum terjamah ya nggak usah di ini gitu ya. Manusia kan belum masuk ke sana gitu. Nah, preferensi yang berbeda tadi dia
menunjukkan ya berbagai jenis land use gitu ya. Ya tadi kalau saya preferensi saya misalkan ingin ke tempat kerja ya berarti nanti tempat kerjanya apa misalkan ya untuk jasa misalkan ya untuk komersil ya, atau pendidikan ya. Kalau preferensi saya melakukan aktivitas untuk industri ya nanti akan diakomodasi dalam gunalan industri gitu, dan seterusnya. Baik. Nah, ini beberapa player ya dalam satu land use plan gitu ya, land use planning proses. Ada yang pasti ini mungkin Anda semua udah paham lah gitu ya, ada planner namanya ya. Jadi ya kita perencana wilayah dan kota yang tugasnya juga selain sebagai player juga sebagai manajer. Player kita buat rencananya, manajernya kita memanage gitu ya, berbagai macam player. Jadi dalam proses satu pembuatan rencana tata ruang, misalkan gitu ya, planner itu menjadi sekaligus mediator dan fasilitator. Ya. Jadi dia memanage diskusi, merumuskan hasil dan seterusnya gitu. Sekaligus kita sebagai player karena kita mendefine, determine, decide gitu ya. Dari masukan-masukan dan kemudian diolah, kemudian diterjemahkan dalam bentuk analisis dan arahan rencana. Nah, ada beberapa stakeholders mungkin dari pemerintah atau non-pemerintah, ya NGO atau non-government atau non-government, masyarakat terutama, gitu ya, dan juga ada private atau developer, ya ini yang investor dan seterusnya, gitu ya. Nah, salah satu kelemahan di Indonesia itu kita itu membuat ruang, tapi dengan tingkat kepastian yang lumayan tinggi ya, ketidakpastian yang lumayan tinggi. Kenapa bisa disebut seperti itu? Ketidakpastiannya bukan dalam rangka untuk memberikan garansi bahwa alokasi ruang itu sudah kita buat, ya, tapi perwujudannya gitu loh. Nah, contohnya begini ya, misalkan kita mengalokasikan ruang untuk apa? Dalam rencana untuk industri, kawasan industri gitu ya. Nah, harapan kita kan akan ada investor yang akan datang gitu ya, untuk ya kita tempatkan di situ. Dan dia bangun pabrik atau bangun fasilitas industri dan seterusnya gitu ya. Nah itu kan kerja keras juga ya pemerintah daerah misalkan untuk narik investor supaya datang dengan berbagai macam bonus, insentif dan seterusnya mungkin supaya mau berinvestasi. Tapi di sisi lain itu kan jadi kompetisi gitu loh. Nah ini kan isunya ya begitu ya, setiap daerah itu berkompetisi. Berimplikasi kepada apa? Kepada kebijakan yang diambil ya. Jadi yang bonus segala macam tadi, bahkan ada yang mengorbankan gitu ya demi investasi masuk. Mengorbankan apa? Mengorbankan rencana guna lahan telah dibuat. Ya Anda boleh sih nggak di industri ini, tapi nanti di lahan ini gitu ya. Itu banyak praktek kemarin gitu ya. Nah kemudian rencana tata ruangnya direvisi gitu ya untuk menyesuaikan gitu. Nah itu ya sebetulnya kalau begitu kan pelanggaran. Nah kalau misal contoh ya, saya tuh pernah waktu itu ke Shenzhen ya ke Cina itu. Jadi di sana itu di Cina itu mengapa sih mereka begitu pesat dan cepat gitu ya? Karena ada garansi ininya developernya atau investornya dan mereka mendapatkan pendanaan atau pembiayaan dari Bank of China gitu ya. Yang kemudian dalam proses bisnis akan mereka cicil kemudian gitu ya. Nah, tapi itu digaransi gitu. Kalau di kita kan agak susah seperti itu ya. Baik, itu cerita sedikit aja ya. Nah, menindaklanjutin tadi dari human interaksi man and place tadi ya. Ya ini secara bagan mungkin secara sederhana ya bentuknya seperti ini gitu ya. Man place interaction tadi, man environment interaction. Yang pertama ada natural system yang yang given sebagai given komponen lah gitu ya. Satu sisi ada socioeconomic
sistem yang berlaku pada satu kehidupan manusia ya. Nah, yang kemudian kalau ini berasosiasi ya bentuknya tadi land use gitu ya. Ada agricultural ecosystem, urban industrial ecosystem, near natural dan seterusnya gitu ya. Jadi bentuk-bentuk tadi apa kegiatan manusia gitu ya, kemudian kalau kita realisasikan dalam bentuk apa land use yaitu tadi beberapa aktivitas gitu ya. Baik. Nah, jadi dari kebijakan tersebut bahwa land use merupakan interaksi dari natural system dan socio-economic system. Cumulative actions by individual, jadi setiap bentuk aksi-aksi kumulatif oleh setiap individual atau individual-individual yang ada dalam satu komunitas itu dapat menimbulkan ya dampak positif maupun negatif gitu ya. Nah, seperti pernyataan saya pertama tadi, why do we need spatial and environmental planning gitu ya. Ya dalam rangka ini tadi meminimalisasikan dampak yang negatif dan mempromot gitu ya apa implikasi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan hidup masyarakat misalkan seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk meminimalisasi dan bahkan mungkin sebagai bentuk mitigasi ya kita perlu regulation dan planning, perlu regulasi dan perencanaan. Walaupun sebetulnya kalau kita bilang rencana tata ruang itu adalah produk regulasi sebetulnya ya karena dia diperdakan gitu. Ya nanti akan saya perkenalkan lah di pertemuan kedua gitu ya produk-produk rencana tata ruang. Dan dia berimplikasi kepada hukum gitu ya. Segala bentuk pelanggaran ada ininya sanksinya gitu ya. Nah, dalam konteks planning tadi semua kegiatan perencanaan tadi gitu ya yang concern dengan lingkungan dan kegiatan spasial ya itu suatu bagian yang tidak terpisahkan dan biasanya kegiatan tadi dilakukan oleh perencana-perencana dengan menggunakan tools tertentu gitu ya. Oleh karena itu planners pada waktu itu ya tahun 60-an, 70-an ya. Kalau di Indonesia itu baru di tahun 80-an kalau di Indonesia itu. Adopters of GIS, Geographical Information System. Jadi GIS itu mempermudah kita gitu ya dan bisa selain mempermudah bisa ini ya apa memberikan hasil yang baik gitu ya. Bagaimana kita bisa menganalisis misalkan ya konteks lingkungan, ya, kebutuhan dan seterusnya. Nah, di satu sisi concern lingkungan seperti saya sampaikan tadi itu menjadi hal yang prominent gitu ya. Fokus apa prominent yang sangat mendasari atau sangat mendominasi ya, bagi government dan global agendas. Ya. Global agendas itu kan macam-macam ya. Sekarang kan ada SDGs misalkan. SDGs itu kan sebentar lagi selesai ya. SDGs tahun 2030. Kalau dulu kan ada MDGs gitu ya, Millennium Development Goals. Terus ganti dengan Sustainable Development Goals. Dan mungkin setelah 2030 ada lagi gitu ya. Yang lain lagi mungkin. Nah, itu biasanya mostly ya tadi environmental concern, ya. Termasuk agenda-agenda pemerintah. Dan juga bentuk-bentuk rencana tata ruang. Gitu. Jadi kenapa rencana tata ruang itu harus memperhatikan KLAS? Ya karena itu tadi environmental concern. Gitu. Ini ada pengalaman Pak, ya saya pernah buat KLAS nggak nih? Ada pengalaman nggak di kantornya? Selama ini belum. Hmm. Selama ini belum Pak Prof. Belum ya? Iya. Ya. Memang ada beberapa kali juga ikut karena Tambrau kabupaten tempat di mana saya bekerja ini kabupaten baru dan juga merupakan kabupaten konservasi karena hampir 80% wilayahnya itu hutan, Prof.
Jadi KLHS-nya itu memang apa namanya sangat penting sekali berkaitan dengan RTR, rencana tata ruang. Ya, berapa kali saya ikut dan kebetulan Bapeda itu mereka pakai pihak ketiga itu dari Unipa untuk pendampingan untuk KLHS pada revisi tata ruang yang untuk tahun ini sampai 2044. Jadi kebetulan Pak Sulfikar itu juga dia yang merupakan apa namanya dari Unipa, tim dari Unipa yang apa namanya mendampingi Kabupaten Tambrau. Tapi saya kurang begitu terlalu dalam karena waktu itu hanya ya ikut mereka apa namanya fokus grup diskusi, ada seminar-seminar begitu. Iya, itu Pak Zulfikar itu se-Papua kelihatannya dia. Semuanya Iya, dia ini itu. betul, betul. Ya nanti bisa ini aja. Jadi apa ya bisa jadi ini menarik itu Pak Yasap ya sama Mbak Salwa maupun Mas Rizal ya. Kalau nanti Anda punya kemampuan dan juga mendalami untuk buat dokumen KLHS itu kan banyak sekali karena itu kan di seluruh Indonesia di setiap jenjang ini produk perencanaan gitu ya. Bayangin aja ya kalau kita punya 38 provinsi misalkan itu harus ada KLHS-nya loh kalau buat RT/RW. Terus 500 berapa ya 14 kota kabupaten itu harus ada KLHS-nya untuk buat rencana tata ruang wilayah kota kabupaten. Dan di setiap kota kabupaten itu kan ada RDTR gitu ya, rencana detail tata ruang. Dan satu kota itu bisa nanti ada 5 atau 6 tergantung kecamatannya ada berapa gitu ya. Dan setiap RDTR itu harus dibuat KLHS-nya gitu ya. Nah, itu satu, belum lagi nanti RPJMD gitu ya, dan seterusnya lah. Banyak itu kerjanya. Maksudnya itu kan nanti diperbarui juga nanti setiap 5 tahun misalkan gitu ya. Jadi yang begitu itu ya akan terus menerus seperti itu. Baik, ya ini sekedar pengetahuan saja ya. Kalau kita bicara tentang land management ya, manajemen lahan gitu, berhubungan dengan tadi aktivitas land use gitu ya. Nah, jadi apa antara use dan value ini dia biasanya dominasi ya kita sebut dengan aktivitas tadi ya. Jadi aktivitas ini sangat concern dengan penggunanya apa, value-nya land value-nya seperti apa gitu. Jadi kalau ini yang disebut nanti akan menciptakan apa yang disebut dengan highest and best use gitu ya. Highest and best use. Kenapa begitu? Ya setiap lokasi di perkotaan atau di kota gitu ya. Biasanya yang lokasi strategis itu akan didominasi untuk guna lahan yang dia bernilai ekonomi tinggi gitu seperti saya bilang tadi. Untuk komersial jasa karena apa? Karena tadi sejengkal tanah di sana itu nilainya tinggi sekali kan. Masa karena nilainya tinggi di situ jadi buat pertanian gitu ya. Ya nggak mungkin gitu ya. Karena apa? Karena manusia itu ada istilah sifatnya itu adalah homo economicus gitu. Jadi bahwa economic interest itu menjadi ini concern manusia gitu ya untuk mendapatkan benefit yang setinggi-tingginya. Makanya orang sering korupsi gitu ya. Salah satunya. Nah, terus kalau bicara tentang use and tenure itu kita dealing with people gitu ya. Karena apa? Nah, karena tadi untuk mengenal lahan tertentu dengan apa manusia ini people ini harus digaransi ya. Kalau dia berlokasi ya harus dilihat dulu aspek tenurnya sudah memenuhi atau tidak, ada jelas atau tidak. Gitu ya. Jadi tenur itu berhubungan dengan kepemilikan gitu ya, sistem pertanahan. Ya. Misalkan ownership dengan hak-hak atas tanah yang dimiliki gitu ya. Kalau di Papua kan banyaknya kan tanah adat gitu ya. Ya jadi suku-suku dan seterusnya. Nah, kalau satu sisi value dan tenure itu bicara tentang lokasi gitu ya. Jadi di mana gitu ya. Nilai lahan yang tinggi dengan
statusnya seperti apa gitu ya. Jadi misalkan biasanya untuk nilai lahan yang tinggi itu ya untuk kegiatan perkotaan dengan tadi highest basis tadi biasanya tenure security-nya itu dia mempunyai status kalau nggak free ownership gitu ya. Dia free ownership kalau milik individu, yang kedua itu state ownership kalau dia tanah punya pemerintah. Nanti delivery untuk pemanfaatan lahannya itu nanti berupa HPL gitu ya, hak pengelolaan lahan biasanya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hak guna bangunan gitu ya, dalam bentuk hak sewa, hak pakai dan seterusnya yang diberikan pemerintah kepada pihak kedua dengan masa atau durasi waktu tertentu ya, biasanya 20 sampai 30 tahun. Seperti itu. Nah, kalau di Semarang contohnya ya, Hotel Ciputra misalkan gitu ya, yang di Simpang 5 itu punya tanah negara sebetulnya. Jadi saya ingat sekali dulu pernah main, dulu sebelumnya itu GOR gitu ya, pernah main badminton di situ. Terus tahun 90 kalau nggak salah itu ya, dirobohkan, diganti tadi mall dan hotel itu. Nah itu tanah negara dengan status hak guna bangunan gitu. Dan diberikan mandat selama 20 sampai 30 tahun dan bisa diperpanjang kembali. Nah, jadi kalau kita bicara land management, ya dia dealing with 3 ini tadi ya, use, value, dan tenure. Oke. Nah, land use dan human activities ya, ada 3 kategori aktivitas manusia. Yang pasti, jadi kalau kita bicara kota misalkan ya, kota dan desa, apa yang membedakan kota dan desa misalkan gitu ya. Ya dalam konteks residensial ya. Jadi kota itu adalah pusat-pusat permukiman skala besar. Kalau pedesaan itu dia scatter dan kecil. Nah kalau kita bicara residensial, ya berarti kita bicara tentang di mana sih tempat pekerjanya. Where people live, di mana dia tempat tinggal. Gitu ya. Nah ini yang biasanya mendominasi di kota-kota besar gitu ya. Dan ini juga yang biasanya membuat kota itu semakin berkembang. Karena apa? Karena ada kebutuhan tempat tinggal. Misalnya. Terus yang kedua employment, tempat bekerja, where people work. Nah, jadi biasanya pergerakan yang terjadi sehari-hari itu ya uh, live and work aja ya, rutin gitu ya, seperti kita lah gitu ya. Kalau mungkin dalam hal ini Mbak Salwa, Pak Yosef dan Mas Riza mungkin karena studi gitu ya sekolah. Jadi where people live and where people study ya. Dalam hal ini kan others gitu ya sebagai education place gitu. Jadi yang reguler sehari-hari itu sebetulnya kategori yang besar itu ada 2 itu tadi, residential dan employment. Employment itu bisa tadi di komersial, di jasa, di industri, seperti itu. Dan others ya, non-residential dan non-employment. Employment misalkan apa namanya, tadi pendidikan misalkan ya, atau mungkin juga yang tadi kehutanan, hutan dan seterusnya. Terus interaksi antara land use dan human activities, dia sangat berhubungan dengan resource dan modifikasi. Jadi lahan itu yang menyediakan resource-nya gitu ya, untuk kebutuhan manusia, termasuk ada kebutuhan air. Nah, oleh karena itu, biasanya settlement itu ya ditempatkan di lahan-lahan yang seperti itu. Karena apa? Karena manusia butuh air gitu ya, dan resource yang ada di satu lokasi gitu. Nah, oleh karena itu pada bentuk penerjemahan dari alokasi settlement di area tersebut adalah bentuk-bentuk modifikasi misalkan gitu ya. Dia modifikasi bentuk lahannya gitu ya, merubah karakter komposisi fisik. Oleh karena itu ini dikenal dengan built environment gitu. Lingkungan buatan gitu ya, built environment, lingkungan terbangun yang dia mengkombinasikan antara
nature made dengan human intervention gitu atau human intervensi yang digunakan untuk ya itu tadi kehidupan atau lingkungan kehidupan manusia. Nah, bentuk-bentuk modifikasi yang menyalahi, nah ini saya bold itu ya modifikasi, yang pasti dia akan berimplikasi terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Seperti apa? Seperti contohnya misalkan ini ya yang misalkan ya komposisi misalkan gitu ya di Indonesia itu kan jadi ini komposisi misalkan lahan terbangun dengan lahan hijau atau dalam bentuk RTH misalkan ya ruang terbuka hijau di Indonesia itu kan ada ketentuan dalam di undang-undang tata ruang maupun di peraturan pemerintah kan sudah ditetapkan RTH suatu wilayah kota itu minimal 30% gitu ya. 30% itu bahwa luas area yang diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau itu harus ya mencapai minimal 30% dari seluruh luasan wilayah kota. Supaya apa? Ya supaya tadi masih sistem yang di-create itu maupun sistem alami itu masih bisa menampung gitu ya dalam hal misalkan air misalkan gitu ya oksigen misalkan ya kontak-kontak environment sebagai penyerap polusi dan seterusnya lah gitu ya. Nah kemudian ternyata gitu ya dengan perkembangan kota yang sangat pesat dan kebutuhan ruang meningkat dan juga tadi yang saya sampaikan highest best use tadi gitu ya. Nah unsur-unsur itu menjadi agak diabaikan gitu ya. Oleh karena itu banyak kota di Indonesia yang besar-besar itu gitu ya. Jakarta misalkan ya, dia nggak sampai 30% RTH-nya. RTH-nya itu sudah hanya berapa belas persen gitu ya dari hitungan. Nah oleh karena itu ya dia harus bisa memenuhi itu ke depannya, tapi agak sulit kelihatannya. Nah banyak isu-isu yang berhubungan dengan itu ya, Surabaya, misalkan seperti itu. Sekarang ini kebijakannya itu malah lebih strict lagi toh. Kalau pernah dengar LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan, atau lahan sawah dilestarikan, atau LSD gitu ya. Itu paling tidak 85%, saya lupa, 85% apa ya, harus dipertahankan gitu. Dan itu akumulasi dalam suatu provinsi ya kebijakan. Itu karena apa? Karena dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan katanya. Tapi kan sebetulnya repot untuk wilayah kota yang dia sangat dinamis gitu ya. Susah untuk dipertahankan. Oke, terus nah ini ada modifikasi gitu ya. Jadi dia ya sesuai dengan kebutuhan lah gitu ya. Jadi space and resource oleh lahan, ada human activities dan kemudian dimodifikasi untuk different land use to support the variety of human activities. Ya tadi, misalnya untuk permukiman ya begitu, ya untuk industri ya begitu. Gitu ya. Ada modifikasi penyesuaian yang dilakukan. Gitu ya. Nah, penyesuaian ini tadi ya bisa jadi tadi untuk dalam rangka menghindari atau malah jadi penyebab gitu ya. Impact yang lebih yang tidak diharapkan misalkan seperti itu. Oke, nah kalau kita bicara land use secara spesifik ada 3 nilai. Yang pertama itu nilai sosial yang berhubungan dengan kehidupan sosial, aktivitas manusia dan kualitas hidup, gitu ya. Yang kedua berhubungan dengan market value. Market value ini yang tadi yang salah satu determine berkembangnya kota pesat atau tidak gitu karena adanya pasar lahan gitu ya. Terus ya ada prinsip-prinsip tadi highest and best use gitu ya. Jadi pada satu lokasi wilayah kota atau perkotaan biasanya
ya prinsip pasar itu berdasarkan highest and best use ya. Siapa yang berani berinvestasi tinggi dan dia akan mendapatkan land use yang the best lah istilahnya ya, dalam artian untuk komersil yang dia bisa mengenerate income yang lebih tinggi misalkan seperti itu. Dan satu lagi yang tidak kalah penting ya selain nanti tadi sosial, nilai pasar itu konteks ekonomi sebetulnya ya. Yang satu lagi adalah environment gitu, nilai ekologi. Nah, ketiga nilai ini kalau kita bisa komposisikan dengan baik gitu ya, yang itu agak sulit in reality gitu ya. Karena apa? Karena biasanya yang paling dominan itu adalah nilai ekonominya gitu. Nilai pasarnya itu lebih dominan. Jadi kalau demand-nya tinggi, ada investasi masuk, biasanya ada hal-hal yang dikorbankan gitu ya dalam tanda kutip. Dan itu banyak ya. Mungkin Anda pernah dengar ya, ada beberapa kasus misalkan gitu ya. Kemarin ada tuh di Batang gitu ya. Investor, pengusaha itu dia kena denda gitu ya, karena nyalain tata ruang misalkan. Dulu ada pernah yang di Bekasi dulu ya, pernah dengar ini enggak ya dulu yang ada mau bangun smart city itu di Kabupaten Bekasi, terus rencana tata ruangnya dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan investor gitu ya, akhirnya kena kasus itu ya bupatinya. Nah ya itu tadi ya, kalau lebih cenderung ke nomor 2 ya kita akan ya ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai gitu ya. Oke, nah kalau kita bisa memposisikan lebih seimbang gitu ya dari 3 komponen tadi, kita bisa mengcreate apa yang disebut dengan sustainable development. Theoretically ya, in principle, tapi kenyataannya ini agak sulit. Seperti saya sampaikan tadi, Kota Jakarta itu sulit sekali untuk memenuhi nilai ekologinya. Nilai ekologi apa? Yang tadi salah satunya adalah 30% kebutuhan RPH. Gitu. Karena yang lain itu lebih dominan gitu ya. Dan itu sudah berlangsung lama gitu. Nah, untuk memenuhi 30% tadi itu kan butuh biaya yang tinggi sekali. Karena apa? Karena Jakarta harus bisa membebaskan lahan untuk dibuat jadi RTH. Macam-macam RTH itu ya, untuk open space, untuk ruang publik, untuk ruang macam-macam lah gitu ya. Hutan kota misalkan seperti itu. Nah, ya itu tadi. Ini kalau kita lihat, mestinya kalau kita berpikir sustainable development ya, kakinya itu sama ya, mestinya hijau-hijau itu ya. Nah ini saya agak panjangkan dikit ya nilai pasar ekonomi karena kenyataannya seperti itu. Nah itu yang agak jadi tantangan lah gitu ya, bagaimana kita bisa menyeimbangkan. In principle, in theoritis itu begitu, tapi in reality this very very difficult gitu ya. Tapi paling tidak ya kita bisa memanjangkan 2 kaki yang lain dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda gitu ya. Tapi dengan effort yang cukup ekstra. Misalkan nilai ekologi mau kita tingkatkan berarti kan harus punya upaya lebih ya. Tadi misalkan dengan pembebasan lahan untuk itu tadi. Dan itu kan butuh biaya yang besar juga ya. Nilai sosial misalkan gitu. Nilai sosial itu lebih kepada konteks bagaimana ruang itu diciptakan yang lebih adil gitu ya. Dan berkualitas. Tapi kenyataannya nggak bisa begitu. Contoh apa? Di Jakarta, di Semarang juga banyak gitu. Wilayah-wilayah apa? Permukiman kumuh misalkan. Nah, dia kan kualitinya kan kurang bagus gitu ya, atau permukiman padat. Nah, itu selalu akan ada begitu gitu. Terutama di negara-negara yang dulu sejarahnya ya kotanya berkembang secara dinamis gitu ya. Indonesia itu baru masuk planning itu di tahun 60-an gitu ya, karena Prodi PWK pertama kali berdiri itu di tahun 59 ya di ITB gitu ya. Yang negeri kedua itu di Undip gitu ya tahun 92 gitu.
Nah, sebelum itu apa yang mendasarin kita untuk merencana kota itu? Ya parsial gitu ya, bukan menjadi satu keseluruhan. Undang-Undang Tata Ruang itu baru ada tahun 92 yang dia mengamanatkan membuat rencana tata ruang kota, ya, tentang rinci dan seterusnya. Lah sebelum itu gimana gitu. Jadi kita itu masuk ya sudah agak telat gitu ya. Tapi ya walaupun begitu ya jangan sampai keterlambatan kita masuk tadi ya kita membiarkan gitu ya. Jadi harus kita rem gitu. Seperti itu. Baik, mungkin ya ini beberapa ukuran lah gitu ya. Ada intensitas. Nah ini yang mungkin pernah didengar gitu ya, ada istilah daya dukung gitu ya, atau carrying capacity gitu. Kalau intensity ya how many people gitu ya at a place and what they do there. Gitu ya. Jadi ada kita tidak menentukan resource gitu ya, demand dan perubahan pada lahan. Contoh misalkan untuk peruntukan taman gitu ya, tadi yang RTH, less resource dan minimal change. Jadi ya itu sedikit tapi ya perubahannya nggak perlu banyak toh kita modifikasinya ya ketimbang yang tadi ya yang terbangun untuk kegiatan betul permukiman misalkan industri dan terusnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan aktivitas yang lain gitu ya. And instead lead to higher intensity level ya. Dan itu meningkat sejalan dengan adanya urbanisasi. Ya, jadi maksudnya intensity levels tadi, ya contoh ya di beberapa wilayah perkotaan, dia akan lebih meningkatkan lebih banyak orang ya pada suatu lokasi. Dan implikasinya tadi ya, density jadinya, kepadatan. Seperti itu. Ya ini beberapa tantangan ya, jadi ini yang dihadapin kita di dunia ini gitu ya, more people, more land tadi ya, more transport dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang pendudukan sudah lebih dari 6 miliar misalkan gitu ya. Contohnya Cina sekarang sudah agak disalip sama India katanya. Cina itu sekarang agak kebablasan gitu ya. Karena apa? Karena kebijakan one child policy mereka itu keterusan sampai sekarang gitu. Jadi orang-orang Cina itu ya sudah malas untuk punya anak lebih dari satu. Bahkan banyak usia muda itu nggak di Cina aja ya, di Korea, di Jepang itu tidak berkeluarga ya, karena menganggap bahwa kalau keluarga itu extra cost. Jadi kalau mau berkeluarga itu hitung-hitungannya sangat rinci sekali. Gitu. Karena apa? Karena akan menghidupi yang sebelumnya satu untuk dua. Nah kalau punya anak tambah satu lagi. Gitu. Mampu nggak? Gitu. Kalau nggak mampu mereka nggak berani. Gitu. Kalau di kita kan nggak. Penting menikah dulu. Rezeki itu akan ngikutin katanya seperti itu. Ya entah benar entah tidak gitu ya. Yang pasti kalau kita hidup we need a plan gitu ya. Seperti halnya kota itu perlu direncanakan gitu ya. Kalau enggak ya chaos gitu ya. Baik, ini population. Nah, ini perkembangan populasi sekarang di Indonesia itu ya mulai tahun 2008 itu urban population ya melebihi rural population gitu ya sebagai tipping point. Dan itu juga terjadi di dunia gitu ya. Lebih dari 50%. Oleh karena itu banyak desa-desa yang ditinggalkan gitu ya, seperti di Cina, di Korea gitu ya, semua karena kaum mudanya banyak ke kota. Seperti halnya juga di Indonesia gitu ya, fenomenanya sama. Dan tadi yang intensity create density gitu ya. Nah ini contohnya banyak. Jadi perpindahan penduduk migrasi tadi ya, desa ke kota yang mereka punya limited skills dan seterusnya. Ya implikasinya menempatin daerah-daerah yang seperti ini gitu ya, yang bisa diakses gitu. Jadi informal dan formal itu selalu berdampingan gitu, dalam kehidupan perkotaan. Ini yang transportasi gitu ya contohnya. Ya banyak permasalahan. Dan ini kan berimplikasi juga ke permasalahan lingkungan gitu ya. Polusi misalkan gitu ya. Dan timbal dan yang lain-lain.
transportasi. Terus ini desertifikasi gitu ya dari aspek environment gitu ya. Ada deforestasi misalkan sebelah ini. Terus ini ini gara-gara climate change ya. Musim kemarau berkepanjangan, musim hujan terlalu pendek atau kebalikannya gitu ya. Ini sampah di mana-mana ya. Termasuk ini juga. Nah, ini jangan dianggap sesuatu yang biasa loh. Ini tuh di Mexico City gitu ya. Mexico City itu menarik karena apa? Ini juga kesalahan penataan ruang sebetulnya. Tapi ya mereka juga nggak punya opsi lain. Kenapa begitu? Karena mereka meletakkan kawasan industri itu. Jadi Mexico City itu kan dia agak di lembah gitu ya, dikelilingin oleh bukit dan ya daerah tinggi lah gitu ya. Nah, mereka meletakkan kawasan industri itu di lembah-lembah ini tadi, agak perbukitan gitu. Sedangkan pusat permukimannya, pusat perkotaannya atau aktivitas manusia itu yang berada di lembah tadi. Ketika industri ini beroperasi, mereka mengeluarkan asap, ya, polusi. Jadi jangan dianggap asap yang ini itu ya dari awan atau kabut gitu ya. Enggak, itu asap industri gitu. Nah, kesalahan peletakan tadi gitu ya, rencana tata ruang gitu ya, itu akan berimplikasi besar gitu ya, baik secara sosial dan ekonomi. Ekonomi akan jadi high cost. Untuk apa? Untuk merevitalisasi, untuk biaya kesehatan misalkan gitu ya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ya buat rencana tata ruang itu nggak bisa sembarangan gitu ya. Implikasinya itu luas dan jangka panjang gitu ya. Nah, seperti contohnya ini gitu. Nah, yang ini kalau ini mungkin ini di bawah ini di Indonesia gitu ya. Buat pohon sawit gitu ya. Ini bukan mungkin ini sesuai tata ruang ya. Tapi yang diperlukan adalah pasca ya. Pasca rencana dibuat. Apa bentuknya? Ya bentuknya kontrol dan pengendalian. Ini ya kalau kita lihat secara saya sampaikan tadi secara horizontal itu kan nggak kelihatan karena batas pandang manusia kan terbatas. Tapi kalau dari vertikal itu kan kelihatan sekali. Nah sekarang pertanyaannya ya tadi dalam rencana tata ruang supaya concern lingkungan itu terjaga diperlukan upaya-upaya yang tadi tidak hanya yang model-model konvensional. Kita harus butuh teknologi gitu ya untuk tadi dilibatkan dalam monitoring gitu ya atau memonitor perkembangan ruangan seperti itu. Ini ada banjir di mana-mana gitu ya. Ya salah satunya karena climate change misalkan. Ya ini di Indonesia, ini di Australia, ini di Italia, di Venesia, ya, yang kota di atas air gitu ya. Tapi ya ini kalau mereka udah rutin gitu ya. Dan ini di London gitu ya. Nah, jangan dikira bahwa banjir itu hanya makanan sehari-hari di kita saja. Gitu. Di kota-kota besar lain juga mengalami itu gitu. Baik, ini masalah-masalah lingkungan yang bisa terjadi. Nah, sekarang tata ruang gimana gitu ya bisa paling tidak menjadi produk yang bisa memitigasi misalkan gitu ya. Oke. Ini ya SDGs yang diperkenalkan ada 17 itu gitu ya. Ada 17 poin. Ya, silakan Anda nanti bisa memperdalam materi ini dari UN Habitat gitu ya. Atau dari UN Sustainable Development Goals satu persatu. Ya, ini cuma ini ide saya gitu ya, bagaimana kita meletakkan environmental concern ya dan socio-economic prinsip dalam proses perencanaan ruang. Nah, kalau kita meletakkan ini sebagai basis kita merencana, ya mudah-mudahan kita bisa memitigasi gitu ya. Dengan harapan ya bisa untuk long term activity dan long term productivity dan sustainable land use. Cuma isunya itu ada dua ya. Tata ruang itu kan sebetulnya kan bukan produk administratif saja gitu ya, tapi dia adalah produk politik gitu. Kenapa? Karena dia harus dibahas di level DPRD misalkan. Karena dia harus dibahas di level DPR kalau yang tata ruang nasional. Nah itu kan kalau udah masuk itu kan politik.
masuk interest ya biasanya. Saya kepengen apa, partner ini maunya apa, dan memberikan keuntungan atau tidak gitu loh. Nah, kadang sesuatu yang idealis itu kalau sudah masuk level itu menjadi sesuatu yang oportunis gitu ya, bukan ideal lagi. Nah, pertanyaan cuma ini ya, dia harus bisa socially politically acceptable. Social itu diterima masyarakat, politically itu disepakati gitu. Yang kedua, dia viable, bisa secara ekonomi dan bisa secara ekologi. Jadi ada unsur-unsur ekologi yang dia protect, ada unsur-unsur ekonomik yang bisa memberikan benefit. Gitu. Nah, menyeimbangkan economically, ecologically viable, socially, political acceptable itu menjadi tantangan tersendiri dalam proses perencanaan ruang. Oke, baik. Itu closing saya untuk materi yang pertama. Seperti itu. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin 5 menit lagi ya, karena saya ada kegiatan lain. Presentasi nanti Pak Has yang akan melakukan. Tadi sudah saya buka ya, mohon maafin. Belum saya approve nih. Oh iya. Waduh, sudah di luar. Nanti Pak Has saja yang ini. Baik. Mungkin itu dulu ya pengantar, nanti kita bisa diskusi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu offline. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Untuk yang minggu depan kita harus reschedule ya Mbak Salwa ya, karena bertepatan dengan hari libur. Baik, Prof. Prof izin meminta materi dan pengantar Ya. yang lain. Ya, nanti saya share. Baik, Prof. Oke. Sampai ketemu. Terima kasih, Prof.